Ledakan isu CCTV yang menghentak publik. Isu rekaman CCTV yang diduga melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi pecah begitu cepat, seperti breaking news yang langsung memecah konsentrasi publik. Dalam hitungan jam, nama keduanya naik ke puncak trending dan menjadi sorotan nasional. Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi hingga sebuah rekaman yang bahkan belum dipublikasikan ke ruang publik bisa memicu gelombang rumor sebesar ini. Di berbagai platform, dari TikTok sampai forum diskusi, orang membahas durasi rekaman yang disebut-sebut mencapai 2 jam dan klaim detail yang semakin memperkeruh suasana. Tapi di balik itu, satu hal terlihat jelas, masyarakat bereaksi bukan hanya karena videonya, tetapi karena ketidakpastian dan kabut informasi yang mengelilinginya. Dan ketika kabar sebesar ini muncul tanpa konfirmasi resmi, wajar jika rasa penasaran kolektif menjadi bahan bakar utama yang mendorong isu ini menyebar kemana-mana. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cerita ini bisa sampai ke titik paling panas? Siapa sebenarnya tokoh utama di balik isu ini? Untuk memahami besarnya reaksi publik, kita harus melihat lebih dalam siapa saja sosok di balik cerita ini. Inara Rusli dikenal sebagai figur publik yang kehidupannya sudah lama berada dalam spotlight setelah berbagai fase dalam hidupnya yang menyentuh drama rumah tangga, karir, dan persoalan pribadi yang sempat mewarnai media. Nama Inara sudah punya posisi tersendiri di benak masyarakat. Di sisi lain, Insanul Fahmi bukan sosok yang sering tampil, tetapi tiba-tiba berada dalam pemberitaan karena laporan yang menyangkut dirinya. Keduanya kemudian disatukan oleh sebuah klaim yang berat, rekaman CCTV yang disebut memperlihatkan interaksi yang sangat sensitif. Ketika publik mengetahui bahwa laporan ini berasal dari istri Fahmi sendiri, situasinya semakin kompleks. Elemen emosional membuat isu ini melonjak lebih tinggi. Namun sampai hari ini belum ada keterangan resmi dari keduanya yang menjelaskan secara utuh posisi mereka. Masyarakat hanya menerima potongan cerita, dan itu membuat semuanya semakin menarik sekaligus membingungkan. Asal mula laporan yang memicu gelombang panjang. Kisah ini memanas ketika Wardatina Mawa, istri dari Insanul Fahmi, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran serius yang melibatkan suaminya dan Inara Rusli. Dalam keterangannya, Wardatina menyebut bahwa ia memiliki rekaman CCTV sebagai bukti kunci. Rekaman itu diklaim memperlihatkan momen yang ia nilai sangat mematahkan kepercayaannya. Publik langsung bereaksi karena laporan tersebut tidak hanya menyangkut dua individu publik, tetapi juga isu rumah tangga yang emosional. Namun yang menjadi pemicu lebih besar adalah deskripsi Wardatina yang cukup detail. Durasi, situasi, bahkan cara ia menemukan rekaman tersebut. Dengan klaim sekuat itu, masyarakat otomatis menunggu tindak lanjut dari pihak penyidik. Namun sampai sekarang, laporan itu masih berada dalam tahap pemeriksaan awal. Disinilah letak ketegangan cerita. Laporan sudah mengguncang publik, tetapi bukti utamanya belum diverifikasi secara resmi. Situasi seperti ini menciptakan ruang luas untuk spekulasi, analisis liar, dan narasi yang tumbuh tanpa kendali. Dugaan isi rekaman CCTV yang menjadi pusat penasaran. Wardatina menggambarkan isi rekaman itu sebagai sesuatu yang membuatnya yakin telah terjadi batas yang dilampaui. Ia menyebut rekaman tersebut memuat interaksi yang menurutnya sangat intim, klaim yang tentu saja langsung memancing kehebohan. Durasi 2 jam yang disebut-sebut semakin memperbesar misteri. Bagaimana mungkin rekaman sepanjang itu belum muncul ke publik dan kenapa tidak diserahkan langsung ke penyidik? Di banyak platform, rumor tentang isi rekaman berkembang liar, namun semuanya tetap spekulasi tanpa bukti nyata. Klaim yang disebutkan hanya berasal dari satu pihak dan sampai sekarang tidak ada sumber independen yang memastikan keaslian atau isi rekaman tersebut. Justru yang muncul adalah spam link, jebakan phishing, dan akun-akun yang mencoba memanfaatkan ketertarikan publik untuk mendapatkan klik. Fakta bahwa tidak ada satu detik pun rekaman asli yang beredar membuat publik makin bingung. Apakah rekaman itu benar ada atau hanya menjadi objek perdebatan yang tidak pernah diperlihatkan?
Respons netizen dari penasaran hingga paranoid. Reaksi publik terhadap isu ini sangat bervariasi, dan disinilah cerita menjadi semakin rumit. Sebagian netizen langsung mempercayai klaim Wardatina dan menilai rekaman tersebut sebagai bukti kuat, bahkan sebelum dipastikan kebenarannya. Sementara lainnya bersikap jauh lebih skeptis, mempertanyakan bagaimana rekaman sepanjang 2 jam bisa berada di tangan seseorang tanpa proses hukum yang jelas. Di sisi gelap internet, puluhan link palsu mulai muncul menawarkan video lengkap, dan hampir semuanya adalah situs phishing atau konten jebakan. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya publik terpicu oleh isu sensitif, terutama ketika menyangkut figur publik. Tak hanya itu, keributan digital ini bahkan membuat banyak orang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin rekaman yang belum dipublikasikan malah lebih dulu diburu? Situasi ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan rumor bisa mengalahkan fakta. Dan justru disinilah ketegangan cerita makin menguat. Posisi hukum, di mana sebenarnya perkara ini berada sekarang. Ketika publik terus memperdebatkan isi rekaman, penyidik justru menyampaikan hal yang jauh lebih sederhana. Bukti CCTV itu belum diserahkan secara resmi. Artinya, proses hukum belum bergerak karena bukti utama belum berada di tangan pihak berwenang. Ini menciptakan kontras tajam antara keributan publik dan progres hukum yang masih sangat awal. Tanpa bukti fisik, laporan masih berada pada tahap pemeriksaan awal dan klarifikasi awal. Fakta ini membuat banyak pengamat mempertanyakan mengapa isu sebesar ini bisa berkembang begitu cepat padahal proses hukumnya belum menyentuh substansi. Sementara itu, baik Inara maupun Fahmi belum memberikan pernyataan rinci yang dapat menyeimbangkan narasi publik. Kondisi ini menempatkan kasus pada ruang abu-abu, ramai dibahas tetapi belum melangkah. Dan selama bukti utama belum diverifikasi, publik berjalan dalam ruang penuh dugaan yang belum tentu mendekati realitas. Dampak sosial pada Inara Rusli, spotlight yang sulit dihindari. Bagi Inara, isu ini memunculkan badai baru. Setelah berbagai cobaan publik di masa lalu, ia kembali menjadi nama yang paling sering disebut dalam beberapa hari terakhir. Segala tindak tanduknya diamati, setiap unggahan dianalisis, dan setiap diamnya dipertanyakan. Situasi ini dapat menciptakan tekanan besar, terutama ketika narasi yang muncul dipengaruhi oleh isu yang belum diverifikasi. Reputasi figur publik bisa sangat rapuh, dan rumor sekuat ini bisa berdampak langsung pada pekerjaan, hubungan profesional, dan persepsi masyarakat. Meski Inara tidak memberikan pernyataan panjang, itu justru menambah ruang spekulasi. Namun di sisi lain, banyak netizen yang meminta publik lebih berhati-hati dan tidak memvonis sebelum proses hukum berjalan. Ketegangan antara suara pendukung dan suara pengkritik membuat posisi Inara semakin rumit, seolah ia harus menghadapi 2 pengadilan sekaligus, pengadilan hukum dan pengadilan opini publik. Dampak pada Fahmi, sorotan baru dalam hidup yang awalnya tenang. Tidak hanya Inara, Insanul Fahmi juga berada dalam pusaran besar yang barangkali tidak pernah ia bayangkan. Sebelum laporan ini muncul, namanya jarang terdengar di ruang publik. Namun kini, ia menjadi tokoh sentral dalam kasus yang dibalut rumor, emosi, dan penilaian cepat dari masyarakat. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, hubungan keluarga, posisi sosial, bahkan kepercayaan orang terdekatnya. Yang membuat situasi lebih tegang adalah karena sumber utama laporan berasal dari rumah tangganya sendiri. Namun hingga sekarang, Fahmi belum memberikan klarifikasi utuh yang bisa menenangkan publik atau memberikan gambaran yang lebih jelas. Keheningannya memunculkan 2 interpretasi berlawanan. Sebagian menganggap ia sedang menunggu proses hukum, sementara sebagian lain menilai ia menghindar. Namun tanpa bukti yang jelas, semua itu hanya tetap pada level dugaan. Dan selama bukti tidak muncul, posisi Fahmi tetap berada di tengah pusaran pertanyaan. Mengapa isu ini dapat meledak begitu besar? Ada alasan kuat mengapa isu ini berkembang seperti bola salju. Pertama, ini menyangkut figur publik yang sudah memiliki basis perhatian besar. Kedua, laporan tersebut berasal dari pihak keluarga inti, sehingga emosional value-nya tinggi.
Ketiga, durasi rekaman 2 jam terdengar dramatis dan mudah menjadi bahan pembicaraan. Keempat, tidak adanya bukti fisik menciptakan ruang kosong yang mudah diisi spekulasi. Kombinasi elemen-elemen ini menciptakan narasi yang sangat mudah viral. Dalam era informasi super cepat, rumor seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Media sosial bekerja seperti amplifier raksasa yang memperbesar setiap potongan informasi, bahkan jika potongan itu belum tentu akurat. Dan ketika isu sensitif menyentuh kehidupan selebriti, dampaknya membesar berkali-kali lipat. Inilah alasan utama mengapa kasus ini terasa seperti drama berskala nasional, meski proses hukumnya belum benar-benar dimulai. Menunggu fakta yang belum muncul ke permukaan. Dengan segala keributan yang sudah terjadi, satu hal tetap tidak berubah. Rekaman CCTV yang disebut sebagai bukti utama belum diverifikasi dan belum dipublikasikan. Artinya, seluruh diskusi publik masih berjalan di atas fondasi dugaan, klaim sepihak, dan narasi yang belum diuji secara hukum. Publik memang berhak mengikuti perkembangan, tetapi penting juga untuk menjaga perspektif agar tidak terjebak dalam drama digital yang belum tentu mencerminkan realitas. Kasus ini masih panjang, dan apa yang kita dengar hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan kisah sebenarnya. Hingga saat bukti resmi muncul dan pihak berwenang memberikan keterangan lengkap, semua pihak sebaiknya menahan diri dari kesimpulan cepat. Kisah ini menunjukkan bagaimana mudahnya rumor berkembang, tetapi juga betapa pentingnya kehati-hatian dalam era informasi yang bergerak liar. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa dipaksakan, ia harus muncul melalui proses.